Halo teman-teman, saya Muhammad Said dengan teman ngobrol kali ini. Ahmad Tripandi. Oke, selamat datang di podcast Kelompok 2. Tempat kita ngobrol santai soal topik-topik yang sering kita temui, tapi kadang nggak kita sadari pentingnya. Hari ini, pada video kali ini, pada podcast kali ini, bakal bahas sesuatu yang mungkin pernah kalian alami. Apa itu? Ini toxic positivity. Pernah nggak nih, eh, ketika kalian lagi ada masalah berat ya, pengen curhat, terus teman kalian dengan santainya bilang, ah, ayo dong, semangat, jangan mikir yang negatif-negatif mulu. Awalnya mungkin terasa bikin lega ya, tapi lama-lama kok rasanya malah makin nggak enak gitu. Nggak enak gimana gitu, kayak nggak didengerin, dan masalahnya nggak berkurang gitu-gitu aja. Nah, itu salah satu toxic positivity ya. Kadang eh, kita niatnya baik, pengen nyemangatin orang ya, terus atau kasih dukungan lah, atau apa gitu. Tapi ternyata efeknya malah bikin orang lain itu, atau diri kita sendiri malahan ya, itu makin tertekan gitu. Sebelum kita dalam ini, saya pengen banget ajak kalian buat refleksi diri sendiri sebentar. Coba pikirin, pernah nggak kalian ada di posisi ini gitu? Misalnya nih, kalian baru aja ngalamin hari yang berat gitu. Misalnya di kampus dah gitu kan, banyak tugas lah, apalah gitu. Dosennya eh, agak gimana gitu sama pendapat kita gitu. Kemudian mau cerita ke teman atau keluarga gitu. Tapi ya responnya itu malah udah nggak usah dipikirin, lihat sisi baiknya aja gitu. Terus atau gimana rasanya waktu itu gitu kan, kan nggak enak gitu rasanya begituin. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, saya pengen jelasin dulu nih, biar teman-teman paham tuh apa tuh toxic positivity. Jadi, toxic positivity itu sederhananya adalah kebiasaan, ya kebiasaan, kebiasaan, kebiasaan kita tuh buat terus mendorong diri atau orang lain untuk selalu berpikir positif, bahkan di situasi yang sebenarnya nggak memungkinkan ya. Misalnya nih, kalian lagi sedih banget nih, karena gagal di sesuatu, misalnya di ujian, ya di ujian lah misalnya. Terus ada yang bilang, ah nggak apa-apa, coba lagi aja, atau fokus ke hal yang baik gitu, atau ya biarin aja berlalu gitu kan. Memang terdengar positif ya kalau didengar secara biasa aja gitu. Tapi sebenarnya kalau terus kayak gitu, eh, perasaan kita itu malah nggak terproses. Menurut penelitian di jurnal yang eh, kalau nggak salah ingat nama jurnalnya itu Frontiers in Psychology ya, orang yang terus menekan emosi positif, mohon maaf, emosi negatif, malah lebih rentan mengalami stres. Tidak hanya stres, kecemasan, bahkan masalah kesehatan fisik. Kayak misalnya insomnia atau sakit kepala ya, bisa terjadi tuh. Gara-gara menekan emosi negatif tuh, terlalu lama lah gitu. Terus coba bayangin deh, ada luka, ini analogi sederhananya ya. Coba bayangin ada luka di tubuh kalian gitu. Tapi setiap kalian mau obati, orang bilang, udah, ngapain diobatin? Fokus saja ke bagian yang sehat gitu. Apa lukanya bakal sembuh? Ya enggak juga gitu ya. Sama seperti emosi kita. Kalau terus ditekan, luka itu justru bisa makin dalam gitu, jadi bendungan gede gitu kan. Kalau ntar pecah bendungannya udah, aduh. Nah, kadang kita juga nggak sadar gitu, toxic positivity ini muncul dari diri kita sendiri gitu. Contohnya pas kita ngerasa sedih nih misalnya, terus buru-buru bilang ke diri sendiri, aku nggak boleh kayak gini, harus kuat gitu. Aku harus bisa ngejalanin semua, kayak harus tabah gitu kan. Padahal itu justru bikin emosi negatif kita itu nggak terproses. Padahal mohon maaf, emosi negatif juga perlu untuk terproses dalam diri kita gitu kan. Nah, sekarang nih saya pengen tanya nih, pendapat dari
Teman ngobrol kali ini ya, Mas Ripandi, menurut kamu nih, kenapa toxic positivity yang niatnya baik ya, malah bisa merugikan ya? Gimana nih, Mas? Menurut saya sendiri nih, Mhm, toxic positivity itu emang sih niatnya mungkin baik, buat kasih semangat gitu, buat kasih iya, dorongan lah. Tapi nggak semua situasi butuh motivasi gitu. mmm, Kadang kita cuma perlu didengarkan atau divalidasi lah gitu. Kalau perasaan negatif terus ditekan, itu seperti luka yang nggak pernah diobati gitu. mmm, Nah, emosi negatif itu juga penting gitu, karena dia bisa jadi alarm buat kita. Misalnya nih, ketika kita kecewa atau marah, itu tanda kalau ada sesuatu yang nggak sesuai harapan gitu. mhm, Dan kita perlu waktu buat memprosesnya. Nah, kalau kita terus tekan, lama-lama kita jadi bingung, nggak tahu harus bagaimana. Nah, bahkan di level kelompok, toxic positivity ini bikin orang nggak nyaman buat cerita gitu. iya iya iya. Sekarang kan, eee, apa ya, media sosial sering banget jadi tempat yang penuh dengan quotes motivasi ya, motivational quotes gitu ya, atau ajakan untuk terus, semangat atau bersyukur. Tapi menurut kamu nih, Mas, apakah ini malah memperburuk, atau memperparah gitu ya, memperparah toxic positivity? Kalau iya, kenapa nih? Ya, betul banget nih Mas. Sekarang kan media sosial sering banget jadi ruang yang mempengaruhi toxic positivity gitu. Mhm, Terutama dengan konten seperti think positif atau hidup itu harus selalu bersyukur gitu. Misalnya gini gitu, kita jadi merasa harus selalu bahagia atau nggak boleh sedih. Padahal manusiawinya kita itu banget untuk merasa down, apalagi kalau kita membandingkan hidup kita dengan orang lain di media sosial gitu. iya iya. Misalnya kita bisa merasa gagal karena nggak terlihat sebisa atau sebahagia mereka. Jadi meskipun niatnya baik, konten seperti itu kadang bikin kita makin tertekan gitu. Oh, iya iya. Iya sih. Nah, ngomongin soal kelompok sekarang. Kalau toxic positivity itu sudah jadi, apa ya, bisa dibilang kebiasaan ya, di dalam sebuah kelompok ya. Misalnya dalam organisasi atau komunitas nih, itu dampaknya gimana tuh, Mas? Nah, sedang menurut saya sendiri nih, kalau di dalam kelompok dampaknya itu bisa jauh lebih besar gitu. Mhm, Contohnya aja nih, di dalam kantor ada anggota tim yang pengen curhat banget soal beban kerja yang berat, yang begitu berat lah. mhm, Tapi respon respon yang dia dapat itu, lu pasti bisa kok fokus ke hal positif aja. mhm, Lu bikin itu bikin dia merasa nggak didengar gitu. Lama-lama dia itu jadi malas terbuka. mmm, Nah, kalau satu orang merasa nggak nyaman, efeknya itu bisa menyebar ke anggota tim lainnya gitu. iya, Nah, komunikasinya itu jadi nggak lancar, kepercayaannya itu jadi menurun, dan kerjanya itu bisa kacau. Padahal kalau ada ruang untuk jujur, masalah ini bisa selesai lebih cepat gitu. oh, iya sih, masuk akal juga sih kalau begitu ya. Jadi berarti nih, toxic positivity nih ya, nggak cuma berdampak ke individu, tapi bisa merusak hubungan antar anggota tim ya. Jadi separah Betul itu banget loh. nih, Mas. Iya. Jadi kalau kita sadar nih ada tanda-tanda toxic positivity di kelompok, gimana nih cara mengatasinya nih, Mas? Hmm, Nah, langkah awalnya itu pertama itu kita mulai dengan menciptakan budaya. Ketika seseorang bercerita, jangan kita itu buru-buru kasih solusi. mhm, Kita dengarkanlah dulu. Validasi perasaannya, misalnya dengan bilang, wajar kok kalau kamu ngerasa kayak gitu. Dan iya, kedua juga nih, ajak anggota tim untuk lebih terbuka, buat lingkungan yang aman, di mana orang bisa cerita tanpa takut dihakimi gitu. mmm, Dan yang ketiga nih, kita itu perlu fokus pada proses, bukan hasil. Kadang
tekanan untuk selalu perform membuat toxic positivity muncul karena kita jadi takut terlihat lemah gitu. Oh iya, iya. Oke, jadi menurut kamu tuh toxic positivity ini bisa terjadi karena apa sih? Apakah ada hubungannya nih sama budaya atau kebiasaan kita di masyarakat gitu? Betul banget Mas nih. Salah satu penyebab utama toxic positivity itu budaya atau norma sosial yang terlalu mengagungkan kesuksesan, kekuatan, dan pura-pura baik-baik aja. Oke. Kita sering diajarkan kalau menunjukkan kelemahan itu salah atau memalukan gitu. Hmm. Misalnya nih, tiga keluarga, ketika anak nangis, langsung dibilang, jangan nangis, kamu kan kuat. Nah, tanpa kita sadari gitu. Jadi kebiasaan yang terbawa, jadi kebiasaannya itu yang terbawa sampai dia dewasa gitu. Hmm. Jadi kita sering memaksakan toxic positivity karena takut dianggap lemah atau nggak cukup baik gitu. Oh, iya sih. Ya juga ya. Jadi kalau kita ada di lingkungan yang sering toksik nih, gimana caranya supaya kita nggak ikut ke bawah gitu kan? Ke bawah mereka gitu. Langkah awalnya sih, pertama nih, kita itu bikin batasan dengan tegas tapi sopan gitu. Hmm. Oh, Misalnya kayak gini, bilang nih, gue ngerti maksud lu, tapi sekarang gue itu cuma butuh waktu buat ngerasain ini. Dan kedua nih, jangan ragu untuk minta bantuan, baik ke teman maupun keluarga, ataupun profesional gitu. Ingat, minta bantuan bukan tanda kelemahan gitu, tapi tanda keberanian. nah itu saya setuju banget sih itu kalimat terakhir tuh. Bener banget tuh. Mas. Oke, jadi toxic positivity itu memang bahaya ya karena bikin apa namanya? Kita itu memaksa diri dan orang lain untuk selalu nih terlihat kuat. Padahal ya, yang kita butuhkan adalah ruang untuk merasakan dan proses emosi. Jadi nggak jadi bendungan emosi gitu kan. Kita harus keluarin gitu emosi. Seenggaknya nih, dengan mendengarkan, memvalidasi dan tentunya memberi ruang, kita itu bisa menciptakan hubungan yang lebih sehat, baik untuk diri sendiri maupun kelompok tentunya. Jadi ingat ya, nggak apa-apa untuk nggak baik-baik aja. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap jaga kesehatan mental kalian. Sekali lagi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Jangan lupa untuk selalu memberikan ruang pada diri sendiri dan tentunya orang lain ya, untuk merasakan emosi. Dan ingat bahwa perasaan kalian itu valid. Jangan sungkan untuk mencari dukungan ketika dibutuhkan. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan topik yang mungkin bakalan lebih menarik dari ini. Jadi, jaga diri kalian dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Walaupun berat, ya kita jalanin aja. Salam sehat untuk mental dan fisik. Kami dari kelompok 2 undur diri. Sekian.